Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Untuk para santri-santri online saya, para netizen semua, para subscriber semua, dan para penonton semua, di kesempatan pagi hari ini, semoga kalian semua diberikan limpahan rezeki yang barokah, yang halal dan melimpah, dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda diberikan umur panjang yang barokah, yang bermanfaat, dan juga Anda saya doakan semua husnul khotimah dan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini saya menghimbau kepada untuk yang ingin menjadi santri online saya, besok bisa puasa di tanggal 23, besok Rabu Pon. Jadi nanti malam sudah siap-siap untuk makan sahur. Sahurnya yaitu nasi putih 3 sendok atau 5 sendok makan, dan minumnya air putih 1 gelas. Cukup itu saja. Anda puasa 3 hari saja, dan Anda amalkan doanya puasa tiap ba'da sholat fardu. Anda amalkan baca sebanyak-banyaknya, yaitu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, 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 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaannya ya, untuk puasanya. Jadi Anda amalkan waktu melakukan puasa. Dan setelah di hari ketiga nanti Anda harus ngebleng, pati geni, tidak tidur. Dan juga di situ Anda dzikir terus biar Anda tidak ngantuk. Dzikirnya yaitu tadi, baca amalan puasanya tadi. Anda baca sampai pada sholat subuh. Setelah itu Anda bisa istirahat, bisa tidur. Dan sujud syukur, jangan lupa sujud syukur untuk berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi mulai besok Anda bisa melakukan puasa, dan nanti malam Anda siap-siap untuk melakukan sahur. Buka puasanya juga nanti juga sama, makan nasi putih dan minumnya air putih. Itu sudah, tidak boleh yang lain. Dan setelah itu Anda juga harus puasa lagi, nggak boleh makan lagi. Nanti kalau sudah berbuka terus nanti jam berapa makan lagi, jangan. Kalau bisa jangan. Anda harus kuat tirakat, dan Anda harus siap untuk menjalankan. Dimana untuk santri-santri online saya yang sudah puasa, Anda bisa melakukan pelatihan pernapasan, pengambilan energi hawa murni, inti energi alam dan inti energi bumi yang sudah saya ajarkan di WA, dan itu dibaca untuk dikiran keamalannya ya, dikiran keilmuannya Anda harus dibaca dan jangan dibocorkan ke orang lain. Anda harus amanah. Di sini saya akan memberitahukan untuk ini ya, untuk amalan. Ada sebuah amalan. Amalan ini sangat baik sekali dan sangat bermanfaat sekali. Dimana Anda bisa amalkan cukup hanya 1 kali saja. Cukup 1 kali saja. Dimana Anda bisa mengamalkan, setelah itu kalau memang sudah Anda amalkan, nanti Anda bisa WA-kan ke saya. Nanti akan saya beritahukan manfaatnya apa. Amalannya itu ini ya, cukup mudah, yaitu Anda hanya baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas Anda baca sebanyak 200 kali. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan Anda baca harus tumak nina. Harus yang dihayati, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Anda slow, santai, membaca dengan tumak nina dan tawadhu. Al-Ikhlas 200 kali. Anda lakukan sekali dalam seumur hidup, itu aja.
Itu nanti kalau memang sudah Anda amalkan, Anda bisa WA-kan ke saya, nanti akan saya tunjukkan manfaatnya apa. Karena kalau saya tunjukkan di sini manfaatnya, nanti takut terjadi ini ya, fitnah, atau mungkin ya namanya manusia, ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, makanya nanti bagi yang sudah mengamalkan saja, yang nanti akan saya beritahukan lewat WA apa manfaatnya Anda baca Al-Ikhlas 200 kali. Kalau yang belum tahu surat Al-Ikhlas, ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya, untuk bacaan surat Al-Ikhlas 200 kali, tidak lebih tidak kurang. Itu Anda amalkan, nanti setelah itu WA-kan ke saya kalau memang sudah mengamalkan. Anda nanti akan saya beritahukan manfaatnya apa. Sangat baik sekali dan sangat dahsyat sekali. Ya, terus ini saya juga ada ini Anda mungkin tahu yang ada yang di YouTube itu yang menyebutkan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Nah, itu Sang Yang Nur Cahyani Nirwana itu kalau ada yang di YouTube itu dibilangnya Nur Muhammad. Ya, memang benar. Hadis itu Sang Yang Nur Cahyani Nirwana itu ditakuti oleh semua makhluk gaib. Semua makhluk gaib, baik jin, baik siluman, iblis, takut pada dia, pada sosok itu. Nah, makanya kalau Anda misalnya Anda melakukan pengobatan orang kerasukan atau orang dimasuki makhluk gaib, Anda mengusir makhluk gaib yang bandel, yang istilahnya dablek lah, Anda hadirkan sosok ini aja. Ini sering saya lakukan untuk mengusir makhluk-makhluk gaib biasanya gitu. Dia akan ketakutan sekali kalau ini dihadirkan. Mudah saja, Anda tinggal tarik nafas, zikir, tahan nafas, zikir, yaitu tadi disebut Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Lalu hembuskan nafas lewat tangan kanan kiri, tangan kanan Anda dengan zikir lewat hidung, itu langsung udah tunjukkan ke makhluk gaib itu yang merasuki, atau langsung hentakkan ke tanah pada suatu rumah. Mereka akan pada kabur semua. Karena ini Sang Yang Nur Cahyani Nirwana ini sangat ditakuti oleh semua makhluk gaib. Ya itu biasanya untuk saya buat untuk ya itu nakut-nakuti. Kita jangan mau ditakuti oleh mereka dengan penampakan pocong, dengan penampakan genderuwo, dengan penampakan kunti. Dia bisa nakuti kita, tapi kita bisa lebih menakuti dia nanti. Hadirkan ini aja, Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Ya, dikirain kita nggak bisa nakuti dia apa? Nah, gitu. Kita jangan mudah ditakuti oleh mereka, penampakan mereka. Mereka tidak akan bisa menyentuh kita karena mereka tidak berjasad. Mereka hanya istilahnya ya astral lah. Nah, kalau dia penampakan atau apa, hadirkan ini aja. Udah, dia malah kalang kabut nanti, ketakutan sekali. Bisa saya contohkan ya. Di sini kita bisa memediumisasi diri sendiri bisa. Tapi ingat, kita dalam memediumisasi diri sendiri, kita harus bersembunyi di batin, di kolbu, hati. Jadi jiwa kita bersembunyi di sini dengan dikir, kita dikir terus, tapi badan kita, raga kita dikuasai makhluk. Jadi kita ada dua kepribadian. Jadi diri kita sendiri ada di hati, batin, tapi badan kita dikuasai makhluk. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita tidak menguasai, kita yang dikuasai. Jadi kita harus bisa menguasai. Jadi itu suatu keilmuan juga. Biasanya orang kan mediumisasi kan
lewat orang lain. Kita yang melakukan pertanyaan, negosiasi, tapi orang lain yang dimediumisasi, dirasuki. Tapi di sini kita bisa merasuki diri kita sendiri, memediumisasi diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa mengontrol. Kita bersembunyi di hati, di kolbu. Jadi kita di hati. Jadi ada dua kepribadian nanti kita. Bisa saya contohkan. Ini coba saya tarik ya. Saya tarik suatu makhluk, nggak tahu makhluk apa. Yang penting saya tarik. Gini aja, biar tidak yang aneh-aneh, nanti kita tarik aja kodam yang ada di rumah sini aja. Ya, kodam yang ada di rumah sini biar saya tarik. Biar bisa nanti bisa saya tunjukkan. Kalau kodam ini saya tunjukkan Cahyaning Nur Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, gimana reaksinya ya. Ini tanpa rekayasa ya. Ini demi Allah. Ini tanpa rekayasa. Ini tidak settingan. Ini benar-benar saya menarik makhluk. Benar-benar saya menarik makhluk. Kalau ini saya berbohong, saya bisa Anda sumpahin tidak apa-apa ya. Ini saya tarik untuk yang di jin, yang istilahnya yang kodam di sini ya. Bentar ya. Oh iya, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Maaf, karena saya ada tamengnya, tameng cahaya, jadi dia nggak bisa masuk. Maaf, biar saya lepaskan dulu ya. Bismillah. Saya sudah lepaskan tameng saya agar dia bisa masuk. Waalaikumsalam. Kabarku baik-baik saja. Tunjukkan apa? Ye. Nggih. Kula tingali mangke. Pundi? Mboten. Nggih. Waalaikumsalam. Ya itu tadi tanpa rekayasa ya, itu saya bentar saya deteksi dulu saya dulu ya. Saya kembalikan lagi, saya bentengi diri saya sendiri dengan tameng cahaya. Itu tadi saya komunikasi, tapi saya dalam batin komunikasinya. Saya ucapkan assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Karena kalau dengan makhluk gaib, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan assalamualaikum ya, assalamualaikum. Kalau untuk dengan makhluk gaib, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam kalau dia muslim. Karena semua kodam yang di sini sudah saya muslimkan. Terus saya minta maaf dulu pada beliau. Saya mohon maaf, saya mau menunjukkan sesuatu. Dia bilang ya, monggo, pundi, kula tingali. Baru saya gerakkan tangan saya, yaitu tadi saya tarik nafas, tikir, tahan nafas, tikir. Saya hadirkan Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Ini saya di hidung, saya hembuskan.
Lalu saya perlihatkan ke dia. Dia reaksinya gimana? Ketakutan sekali kan. Yaitu sampai dia nyembah-nyembah. Yaitu sebagai contoh ya. Ini tidak rekayasa, ini demi Allah tidak rekayasa. Ini tadi saya benar-benar kerasukan. Dan saya memang bisa ngontrol karena saya juga ini ya mempunyai keilmuannya untuk itu. Jadi Anda bisa mediumisasi diri sendiri dan harus Anda kontrol. Karena apa? Anda di dalam ini ya, di dalam kolbu, hati. Jadi Anda jangan lepas. Anda di situ dikit terus. Nah, makanya tadi saya berusaha memasukkan, dia terpental terus. Kenapa? Karena saya ada tamengnya, tameng cahaya tadi. Makanya kalau orang sudah kita tamengin cahaya, dia tidak akan, insya Allah tidak akan kemasukan barang-barang kayak gitu, roh halus, jin, siluman, atau barang goib. Karena dia akan terpental sendiri. Nggak bisa masuk. Insya Allah nggak bisa masuk. Makanya kalau kita memagari suatu rumah juga harus gitu. Dia nggak akan kembali. Karena tameng cahaya, namanya cahaya ya, yaitu ditakuti oleh dia, oleh makhluk-makhluk itu. Nggak tahu gimana caranya kok bisa takut. Jadi tadi saya hadirkan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana tadi. Ya saya gitu, untuk menakut-nakuti aja. Jadi kalau ada orang yang kesurupan, disuruh baik-baik untuk keluar nggak mau, ya kita bisa takuti dengan tameng cahaya juga bisa. Tapi ini kan topiknya mengenai Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Kita bisa takuti pakai ini juga bisa. Karena Sang Yang Nur Cahaya Nirwana ini ditakuti semua makhluk gaib. Semua makhluk gaib takut tunduk pada dia, pada sosok ini. Namanya Sang Yang. Sang Yang ya, Nur Cahaya Nur itu kan cahaya. Cahaya Nirwana. Nirwana kan surga. Menyinari surga. Ibaratnya itu ada yang bilang nurnya Muhammad. Ya, Nur Muhammad ya menerangi surga nanti. Yaitu. Makanya saya hadirkan sosok ini untuk menakut-nakuti aja. Ya ini untuk sebagai wawasan aja. Kalau misalnya Anda untuk mengobati orang yang kesurupan, udah hadirkan itu. Tapi Anda harus juga ikut pelatihan saya dulu. Harus tahu dikirannya, untuk dikiran keilmuan, harus puasa. Yaitu banyak nanti manfaatnya. Kalau Anda sudah mengaktifkan tenaga dalam Anda secara mandiri, nanti Anda bisa, yaitu tadi. Bisa ini, bisa itu. Gitu. Yaitu tadi ya sekelumit lah saya mengenai Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Jadi untuk kembali lagi, untuk yang puasa, melakukan puasa, besok sudah mulai puasa ya. Jadi nanti malam sudah mulai makan sahur. Jadi Anda siap-siap, Anda persiapkan diri Anda. Bagi santri yang ingin jadi santri online saya, besok tanggal 23 pas di Rabu Pon. Jadi itu nanti 3 hari itu fotonya 40. Jadi Anda puasa 3 hari seperti dianggap puasa 40 hari. Enak kan? Jadi Anda nggak usah puasa 40 hari, bener-bener 40 hari muti. Waduh, kelenger Anda. 30 hari aja kita bisa jebol untuk puasa Ramadan aja. Padahal itu tidak muti. Apalagi muti, waduh. Kasihan Anda nanti. Makanya ini ada 3 hari aja kayak 40 hari. Anda bisa lakukan mulai nanti malam. Anda bisa sahur nasi putih dan minumnya air putih. Besok bisa mulai puasa. Niatkan aja puasa. Ya Allah ya Rabbi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hamba niat berpuasa hanya untuk mencari keridhaan Allah. Itu aja niatnya, niat puasanya. Hamba ingin puasa untuk hanya mencari keridhaan Allah. Alhamdulillah ta'ala. Itu aja. Di situ aja sudah sangat ini yang mewakili semuanya. Jadi itu ya. Untuk yang sudah jadi santri online saya, semangat. Anda pelajari semua keilmuan-keilmuan. Anda pilih mana yang baik, yang bisa Anda lakukan dahulu. Jangan yang sulit-sulit dulu. Begitu saja ya untuk di kesempatan pagi hari ini, untuk pengajaran pagi hari ini. Dan tadi juga ingat yang amalan tadi, baca 200 kali surat Al-Ikhlas, jangan lupa kalau mau mengamalkan. Nanti setelah itu WA-kan ke saya, nanti akan saya berikan apa manfaatnya. Itu saja nggih. Saya akhiri saja pertemuan pagi hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.